media pembelajaran yang kami buat di Canva dalam bentuk animasi dan kuis. Animasi ini membuat materi jadi lebih menarik dan gampang dipahami, serta kuis untuk menguji pemahaman siswa secara langsung. Dalam prakteknya, media pembelajaran yang kami buat bisa mencakup beberapa gaya belajar siswa. Dalam media ini, sebelum dipaparkannya materi, siswa akan diperlihatkan sebuah gambar untuk menstimulus. Setelahnya, baru akan ditampilkan dalam animasi dan juga kuis. Nah, tujuan dari media pembelajaran kami ini ada 3. Yang pertama, untuk mendeskripsikan konsep perubahan sosial secara tepat. Yang kedua, untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial disertai contohnya secara benar. Dan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi faktor perubahan sosial dengan menunjukkan sumber-sumber ilmiah secara kritis. Nah, sebelum masuk kepada materi, kita harus melihat pada perubahan sosial ini, kami akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua faktor, dan yang ketiga bentuk. Nah, pada definisi itu ada pada perubahan struktur, perubahan posisi sistem, dan juga perubahan pola hubungan. Nah, sedangkan untuk faktornya ada inovasi, demografi, kondisi lingkungan, dan juga kebudayaan lain. Dan yang pada bentuk ada revolusi atau cepat, evolusi lambat, tidak direncanakan, direncanakan, kecil, dan juga besar. Hei, kamu tahu nggak perubahan sosial? Hah? Perubahan sosial? Apa itu? Emang ada ya bentuk perubahan sosial itu? Kok bisa perubahan sosial itu terjadi? Pertanyaan tadi akan kita bahas di slide kali ini. Jadi, perubahan sosial itu terjadi ketika ada perubahan pada struktur, fungsi, dan juga pola hidup. Misalnya, teknologi bikin struktur kerja berubah. Orang yang dulunya kerja di kantor sekarang bisa kerja dari rumah karena ada teknologi canggih. Kemudian fungsi bank berubah yang tadinya cuma untuk simpan uang, tapi juga untuk transfer online. Dan pola hidup kita berubah yang tadinya cuma bisa belanja di pasar, tapi sekarang udah bisa belanja online. Kemudian ada 3 perubahan akibat teknologi, yaitu yang pertama invention atau penemuan baru. Ini kayak kita bikin sesuatu yang benar-benar baru atau ngembangin hal yang udah ada jadi lebih canggih. Contohnya dulu orang nelpon cuma pakai telepon rumah yang kabelnya panjang banget itu loh. Nah, kalau sekarang tuh kita punya smartphone yang bisa nelpon, video call, bahkan sampai belanja online. Yang kedua itu discovery atau penemuan yang sudah ada. Ini tuh lebih ke sadar tentang sesuatu yang udah ada tapi belum kita pahami sebelumnya. Yang ketiga yaitu diffusion. Nah, kalau diffusion ini soal nyebaring ide, teknologi, atau budaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi, dia tuh udah ada di suatu tempat, akhirnya jadi tren atau kebiasaan baru di tempat lain. Contohnya kayak makanan burger atau pizza yang awalnya cuma ada di negara barat, sekarang kita bisa nemuin burger atau pizza di mana-mana. Nah, Bu, tadi kan udah dijelasin nih apa itu perubahan sosial. Kalau untuk faktornya, apa aja sih, Bu? Kok bisa perubahan sosial itu terjadi? Nah, anak-anak, ada 4 faktor yang mempengaruhi perubahan sosial ini terjadi. Yang pertama, ada inovasi. Yang kedua, ada demografi. Yang ketiga, ada kondisi lingkungan. Dan yang keempat, ada kebudayaan lain. Nah, untuk inovasi itu sendiri, dia bagaimana teknologi itu mulai berkembang dan maju dari masa ke masa. Dan yang kedua, ada demografi. Nah, demografi ini itu bagaimana perubahan jumlah penduduk itu terjadi tidak hanya di dalam satu wilayah, bagaimana dia berkurang ataupun bertambah. Lalu yang ketiga ada kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini bisa mempengaruhi perubahan sosial. Karena kenapa? Karena pada saat suatu bencana itu terjadi ataupun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam lingkungan, itu akan mengubah struktur yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang keempat ada kebudayaan lain. Kok kebudayaan lain bisa masuk? Ya karena kebudayaan lain ini dia bisa merusak dan juga mempengaruhi bagaimana pola perilaku kehidupan masyarakat itu terjadi. Nah, anak-anak, selain faktor perubahan sosial yang beragam, bentuk perubahan sosial tidak kalah beragam juga loh. Nah, dari bentuk perubahan sosial ini itu ada 6. Yang pertama revolusi atau cepat, yang kedua evolusi atau lambat, yang ketiga direncanakan, yang keempat tidak direncanakan, yang kelima besar, dan yang terakhir itu yang keenam ada kecil. Nah, untuk perubahan sosial revolusi atau cepat,
dia terjadi pada dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat yang mengubah cara manusia itu berperilaku dengan secara cepat dan juga langsung. Dan yang kedua ada evolusi atau lambat. Nah, perubahan evolusi atau lambat ini dia terjadi dengan memakan waktu yang lama dan juga secara bertahap. Yang ketiga itu direncanakan. Nah, perubahan sosial direncanakan ini dia biasanya perubahan yang melalui berbagai macam proses dan juga tahap yang terorganisir dan juga jelas. Nah, biasanya dia ini melibatkan perencanaan, strategi, dan juga tujuan yang jelas. Yang keempat ada perubahan tidak direncanakan. Nah, perubahan sosial yang tidak direncanakan ini dia perubahan sosial yang terjadi secara spontan tanpa adanya perencanaan sebelumnya dan seringkali di luar kendali pihak manapun. Nah, yang kelima ada perubahan sosial besar. Nah, perubahan sosial yang besar ini terjadi dalam ruang lingkup yang luas dan juga mempengaruhi masyarakat yang luas juga secara keseluruhan dan bahkan dia terjadi di dalam lintas negara. Nah, yang terakhir atau yang keenam ada perubahan sosial kecil. Nah, perubahan sosial kecil ini dia terjadi dalam ruang lingkup terbatas di mana seperti dalam keluarga, kelompok kecil, ataupun komunitas lokal. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai contoh dari proses perubahan sosial itu, mulai dari slide inilah kita akan membahasnya. Yang pertama itu pada contoh perubahan sosial revolusi. Nah, kalau kita lihat pada masa COVID-19 itu terjadi perubahan yang sangat besar-besaran tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kancah global atau internasional. Yang dimana dalam berbagai aspek itu terjadi perubahan nih. Nah, contohnya itu pada aspek pendidikan, pada proses pembelajaran, yang dimana awalnya kita melakukan pembelajaran secara luring dan tatap muka berganti menjadi secara daring melalui Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dan juga platform-platform online lainnya. Nah, untuk contoh dari perubahan sosial bentuk evolusi atau lambat, itu bisa kita lihat dalam komunikasi yang awalnya kita dulu itu menggunakan merpati pos, seiringnya berjalan waktu berubah menjadi kantor pos, lalu berubah lagi menjadi telepon, lalu berubah lagi menjadi handphone, lalu berubah lagi menjadi handphone yang lebih canggih seperti BlackBerry, lalu berubah lagi seperti hingga sekarang ini itu menggunakan handphone yang touchscreen untuk kita melakukan komunikasi. Nah, untuk contoh dari perubahan tidak direncanakan ini itu ada yang namanya bencana alam. Untuk spesifiknya itu seperti banjir. Nah, banjir ini kan tidak bisa kita prediksi kapan datangnya. Dari hujan yang lebat berubah menjadi banjir yang menyebabkan banyaknya kerusakan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Contoh dari perubahan sosial direncanakan itu ada yang namanya seperti pembangunan tanggul atau pembangunan bendungan untuk sungai ataupun aliran air yang cukup deras yang dimana hal ini sudah direncanakan oleh pihak pemerintah untuk mengatasi atau menanggulangi terjadinya banjir. Contoh dari perubahan sosial direncanakan itu ada yang namanya seperti pembangunan tanggul atau pembangunan bendungan untuk sungai ataupun aliran air yang cukup deras yang dimana hal ini. Nah, untuk contoh dari bentuk perubahan sosial kecil ini itu bisa kita lihat pada perubahan gaya dan juga model rambut, yang dimana dengan seiringnya berjalannya waktu banyak model-model rambut yang bermunculan, dan ini tidak terlalu mempengaruhi masyarakat luas dan hanya pada masyarakat kecil saja. Untuk melihat contoh dari bentuk perubahan sosial besar ini bisa kita lihat pada masa revolusi industri, yang dimana dulu terjadi perubahan besar-besaran. Awalnya penduduk bersifat agraria berubah menjadi atau beralih menjadi industri, di mana banyaknya mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi berbagai macam hal yang menyebabkan banyaknya buruh atau pekerja yang dipecat akibat revolusi industri ini.